Abu Nawas dan burung beo. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai burung beo yang sangat pintar. Setiap hari dengan tekun dan telaten, burung itu dilatih mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akhirnya dalam tempo beberapa bulan, burung beo milik Abu Nawas sangat fasih mengucapkan kalimat tersebut. Hal ini membuat orang-orang kagum dan takjub dibuatnya. Bahkan sampai ada saudagar kaya yang berminat membelinya dengan harga tinggi. Namun Abu Nawas menolaknya. Kabar tentang burung beo Abu Nawas ini sampai juga ke telinga Baginda Raja. Maka untuk memastikannya dipanggillah Abu Nawas ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Saya dengar katanya kamu punya burung pintar Abu Nawas, tanya Baginda Raja. Benar yang mulia, jawab Abu Nawas. Memangnya apa kehebatan burungmu sampai-sampai menjadi buah bibir di seluruh negeri? Tanya Baginda Raja. Karena burung saya pandai mengucapkan kalimat tauhid, layaknya manusia wahai Paduka, jawab Abu Nawas. Luar biasa sekali. Bolehkah saya beli Abu Nawas? Saya berani membayar dengan harga yang mahal, tanya Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, saya sama sekali tidak ada niatan menjual burung saya, ujar Abu Nawas. Begini saja, saya bayar berapapun harga yang kamu minta. Bagaimana? Bujuk Baginda Raja. Sekali lagi saya mohon maaf Paduka, saya tidak akan menjualnya, tutur Abu Nawas. Keinginan Baginda Raja untuk membeli burung Abu Nawas akhirnya tidak kesampaian. Sebab Abu Nawas bersikukuh tidak akan menjualnya dengan harga berapapun. Hari berikutnya, seperti biasa Abu Nawas membuka majelis taklim di rumahnya. Ia mengajari anak-anak mendalami ilmu agama. Di saat Abu Nawas tengah mengajar, tiba-tiba burung beonya diterkam seekor kucing. Burung beo tersebut sempat berteriak, dan ia pun harus mati oleh gigitan kucing yang kemudian dibawa kabur oleh kucing tersebut. Abu Nawas menyaksikan itu hanya bisa terdiam, karena peristiwa tersebut sangat cepat dan singkat, sehingga ia tidak sempat menolongnya. Semenjak kejadian itu, Abu Nawas sering kelihatan murung dan sering mengunci diri di dalam kamar. Tentu saja hal ini membuat murid-muridnya merasa iba. Suasana majelis tempat mengajar Abu Nawas pun kini terlihat sunyi tanpa ada aktivitas. Namun murid-murid Abu Nawas tetap saja berangkat. Mereka tetap setia menunggu kehadiran gurunya. Lalu salah satu murid berinisiatif membelikan burung beo yang baru agar gurunya tidak lagi bersedih hati. Saya setuju, ayo kita patungan, sahut murid yang lain. Setelah uang terkumpul, tiba-tiba Abu Nawas mendatangi majelis dan menghampiri murid-muridnya. Kalian patungan uang untuk apa? Tanya Abu Nawas. Kami ingin membelikan burung beo untuk guru. Kami tak ingin guru terus-menerus bersedih, jawab salah satu muridnya. Mendengar itu, Abu Nawas pun tersenyum. Kemudian dengan lemah lembut Abu Nawas berkata, anak-anakku sekalian, saya sangat berterima kasih karena kalian sangat memperhatikan saya. Kalian sangat peduli dengan keadaan saya. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui, kesedihan saya selama ini bukan karena kematian burung beo. Ketahuilah wahai anak-anakku, beberapa hari ini aku mengurung diri di kamar
karena saya merenungkan satu hal. Yang aku sedihkan adalah isyarat yang diberikan oleh Allah lewat kematian burung beo. Coba kalian pikirkan, berbulan-bulan aku melatih burung beo untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah sampai ia fasih. Bahkan setiap jam dalam hidupnya, ia selalu mengucapkan kalimat tersebut. Tetapi menjelang kematiannya, saat diterkam kucing, yang keluar dari mulutnya justru bunyi yang lain. Saya takut nasib saya akan sama seperti burung beo itu. Selama hidup tidak pernah lepas dari kalimat La ilaha illallah, tapi ketika meninggal dunia, yang keluar dari mulutku adalah kalimat selain itu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, murid-muridnya hanya terdiam. Ternyata mereka telah salah paham memaknai kesedihan gurunya. Gurunya bukanlah orang yang cinta duniawi. Justru duniawinya ia jadikan nasihat bagi kehidupannya. Hari itu mereka mendapatkan pelajaran yang berharga dari gurunya. Bijaksana di luar nalar. Karena seringnya diminta memecahkan kasus yang rumit, Abu Nawas kerap kali mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang yang banyak. Rupanya hal ini mengundang rasa iri oleh sebagian hakim istana yang berjumlah 5 orang. Mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah menjadi pekerjaan para hakim, bukan tugasnya Abu Nawas. Kelima hakim tersebut lalu berkumpul untuk membahas masalah ini. Enak saja Abu Nawas itu, ia mendapat hadiah yang seharusnya menjadi milik kita, kata salah satu dari mereka. Benar, ini tak boleh dibiarkan. Ayo kita ajukan protes kepada Baginda Raja, sahut lainnya. Maka kelima hakim ini menghadap Baginda Raja dan menyatakan akan keberatannya. Mendengar keluhan mereka, Baginda Raja menanggapinya dengan bijaksana. Kalian kan sudah mendapatkan gaji tiap bulannya, sedangkan Abu Nawas kan tidak mendapatkan gaji. Jadi wajar kalau aku memberinya hadiah. Toh itu juga sebagai rasa terima kasih karena telah membantu menyelesaikan masalah, tutur Baginda Raja. Tapi itu kan seharusnya sudah menjadi tugas kami. Kenapa Paduka memberikannya kepada Abu Nawas? Protes salah satu hakim. Saya tahu kalian itu adalah orang pintar dan berpendidikan. Tapi kasus yang aku percayakan kepada Abu Nawas tidak hanya membutuhkan kecerdasan, tapi juga membutuhkan kebijaksanaan, terang Baginda Raja. Kalau soal kebijaksanaan, kami juga bisa Paduka yang mulia, ucap mereka. Karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya, akhirnya Baginda Raja membuat sebuah tantangan. Baiklah, aku akan menguji kalian dengan kasus yang sederhana. Kalau kalian bisa memecahkannya, aku tak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas, kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan pelayan untuk membawakan papan tulis. Lalu di papan tulis tersebut, Baginda Raja menggambar garis dengan panjang 1 meter. Sekarang masing-masing dari kalian maju dan perpendek garis ini, perintah Baginda Raja. Hakim pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu, dan kini menjadi 80 cm. Selanjutnya, Baginda Raja mempersilahkan hakim kedua untuk melakukan hal yang sama. Ia pun menghapus garis sepanjang 20 cm dan garis tersebut kini menjadi 60 cm. Hakim ketiga dan hakim keempat pun maju ke depan.
Mereka berdua melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 senti. Sekarang tibalah giliran hakim kelima. Ia terlihat kebingungan, tak tahu harus bagaimana. Kemudian Baginda Raja bertanya, "Apakah kau akan melakukan hal yang sama seperti kawanmu? Kalau demikian, garisnya akan hilang. Padahal yang aku minta perpendek garisnya, bukan menghilangkan garisnya. Tapi kalau kau hanya menghapus 10 senti, berarti kau telah berbuat tidak adil, karena keempat kawanmu itu menghapus 20 senti. Lalu bagaimana caramu memecahkan masalah ini? Kalau kau kebingungan, silahkan kamu tanya pada keempat kawanmu," ujar Baginda Raja. Kelima hakim tersebut mulai berpikir keras untuk mencari solusinya. Namun setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung mendapatkan jawaban. "Ampun Paduka yang mulia, kami tak tahu cara memecahkan masalah ini," kata mereka. "Baiklah, kalau kalian sudah menyerah, maka aku akan memanggil Abu Nawas kemari." Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Ia lalu diperintah Baginda Raja untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada 5 hakim tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 senti. Akan tetapi ia menggambar garis baru yang panjangnya 120 senti. Garis tersebut lebih panjang daripada garis pertama yang dibuat oleh Baginda Raja. Setelah Abu Nawas selesai dengan tugasnya, Baginda Raja lalu berkata kepada mereka, "Tuh, kalian lihat sendiri kan, bagaimana cara Abu Nawas menyelesaikan masalah untuk membuat garis menjadi pendek. Kalian tak perlu menghapusnya, cukup membuat garis baru yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya." Mendengar hal itu, kelima hakim tersebut menyadari akan kekeliruannya dan mengakui kecerdasan Abu Nawas akan sifat bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Abu Nawas menang sayembara bikin raja tidur. Modalnya cuma cerita amburadul. Cerita lucu Abu Nawas ini terjadi ketika Baginda Raja membuat semacam sayembara dan mengundang banyak penyair. Ini dilakukan supaya dapat menceritakan suatu kisah yang bisa membuat raja tidur. Ketika itu, raja tidak dapat tidur karena terngiang-ngiang dengan seorang perempuan yang pernah dilihat. Kemudian pada dasarnya ia adalah sosok raja yang baik, tidak mungkin berbuat serong dengan perempuan lain. Kemudian raja coba melupakannya. Namun bayangan tentang perempuan yang dilihatnya tersebut membuatnya tidak bisa tidur. Oleh karena itu, raja memutuskan melupakan perempuan itu dengan mendengarkan kisah dari para penyair. Malam pun makin larut. Tidak ada satu penyair pun yang bisa membuat raja tertidur. Hingga akhirnya giliran Abu Nawas. Ia pun menceritakan sesuatu yang sebenarnya tidak jelas kepada sang raja. "Begini raja, ada seekor semut yang penasaran dengan lubang telinga manusia. Untuk mengobati rasa penasarannya, semut itu masuk ke lubang telinga manusia. Ternyata di dalamnya gelap, dan semut itu tidak nyaman di dalamnya. Semut itu pun keluar. Tidak lama kemudian, semut itu melihat ke lubang telinga orang itu lagi. Semut tersebut penasaran.
lalu masuk lagi ke dalamnya. Kisahnya, ternyata di dalamnya gelap. Semut itu pun keluar lagi. Setelah berada di luar, semut itu masih juga penasaran. Dan lagi, semut masuk lagi ke dalam lubang telinga manusia. Ternyata di dalam telinga, semut itu tidak nyaman lagi. Semut itu keluar lagi. Lanjut Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas mengisahkan cerita semut itu yang keluar masuk telinga berulang kali. Mendengar itu semua, Raja bosan dengan cerita Abu Nawas tentang semut yang bolak-balik masuk telinga. Kemudian Raja pun berkata, "Sudah, cerita tidak jelas begini kok dikisahkan kepadaku. Mending aku tidur saja daripada mendengar kisah tak jelas begini." Kemudian Abu Nawas akhirnya pulang dan tanpa disadari Raja akhirnya tertidur. Namun ketika bangun, Raja tersadar. Ternyata kisah-kisah indah para penyair malah membuatnya tak bisa tidur karena malah penasaran dengan cerita. Lalu Abu Nawas akhirnya memenangkan sayembara itu karena ceritanya yang amburadul, tapi berhasil membuat Raja tidur. Tebakan sulit. Suatu kali ada orang asing duduk di warung tempat kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Dari penampilannya, orang asing tersebut merupakan saudagar kaya yang kebetulan singgah di kota Baghdad. Di sudut ruangan, tampak kawan-kawan Abu Nawas sedang berbincang sambil menikmati secangkir teh. Saudagar itu lalu menghampiri dan ikut nimbrung bersama mereka. Di tengah perbincangan, ia menawarkan hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya. "Hadiah apa yang akan Tuan berikan?" tanya kawan-kawan Abu Nawas. "Aku akan memberikan 1000 dinar bila bisa menjawab tebakanku," balas saudagar kaya. Mendengar iming-iming hadiah yang begitu banyak, mereka langsung tergiur dan antusias untuk menjawab. "Beritahu kami, apa teka-tekinya?" sahut kawan-kawan Abu Nawas. "Apa yang lebih berat dari gunung, tapi bisa mengapung?" kata saudagar kaya memberikan teka-tekinya. "Oh, itu pasti jawabannya awan," jawab salah satu kawan Abu Nawas. "Salah, bukan itu jawabannya," balas saudagar kaya. Setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung menemukan jawaban. "Bagaimana? Apa kalian menyerah?" tanya saudagar kaya. "Tunggu dulu, ada kawan kami yang bisa menjawab teka-tekimu. Biasanya sebentar lagi dia kemari. Namanya Abu Nawas," ujar mereka. "Baiklah, aku akan menunggunya," timpal saudagar kaya. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas datang menghampiri mereka. "Wah, tumben kalian terlihat serius. Ada apa ini?" tanya Abu Nawas. "Kami ditantang menjawab teka-teki saudagar ini. Kalau bisa menjawab dengan benar, akan diberi hadiah 1000 dinar. Tapi kami semua tidak ada yang tahu, karena teka-tekinya sangat sulit ditebak," tutur mereka. Mendengar hal itu, kemudian Abu Nawas menghampiri saudagar kaya dan berkata kepadanya, "Apakah aku boleh ikut menebak?" tanya Abu Nawas. "Silahkan, siapa saja boleh ikut," balas saudagar kaya. "Beritahu aku, apa teka-tekinya?" pinta Abu Nawas. "Apa yang lebih berat dari gunung, tapi bisa mengapung?"
tanya saudagar kaya. Jawabannya adalah masa lalu, balas Abu Nawas. Ya, kamu benar, timpal saudagar kaya dan memberinya hadiah 1.000 dinar. Lalu ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya. Sementara mereka bingung dengan jawaban Abu Nawas yang dianggapnya sebagai jawaban yang tepat. "Hai Abu Nawas, kenapa jawabannya masa lalu?" tanya mereka. Kemudian Abu Nawas menjelaskan, "Sebab masa lalu begitu berat karena membawa semua kenangan dan pengalaman. Tetapi ia senantiasa mengapung di pikiran kita," kata Abu Nawas memberitahu. Setelah mengetahui maksudnya, mereka pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas.